Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Muhammad Sulana Hamid. Saya kelas 12 MIPA 2. Nah, di sini saya sedang berada di sawah. Saya ingin melakukan pengamatan dan menjelaskan morfologi tumbuhan dan hewan. Nah, untuk yang tumbuhan, saya memilih tanaman kangkung. Nah, di kebun ini saya mengambil dari sampel kangkung yang sudah berumur sekitar 3 mingguan. Nah, kangkung ini teman-teman, kangkung adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran dan ditanam sebagai makanan. Kangkung ini banyak dijual di pasar-pasar. Terus kangkung banyak terdapat di kawasan Asia dan merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir di mana-mana, terutama di kawasan yang berair. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah akar. Tanaman kangkung ini memiliki sistem perakaran tunggang dan cabang-cabang akarnya menyebar ke semua arah, dapat menembus tanah sampai kedalaman 60-100 cm dan melebar secara mendalam pada radius 150 cm atau lebih. Yang kedua, tipe tulang daun kangkung ini berbentuk daun tunggang dengan ujung yang runcing ya teman-teman, maupun tumpul mirip dengan bentuk jantung. Nih, warnanya hijau kelam atau keputih-putihan, terus dengan semburat ungu di bagian tengah kadang-kadang. Terus bunganya itu kadang berbentuk trompet warna putih, dan ada juga yang putih keunguan. Nah, yang ketiga teman-teman, manfaat atau khasiat dari tumbuhan kangkung. Sayur kangkung itu mengandung vitamin A, B, C, dan K, dan mineral-mineral utama seperti niacin, tiamin, fosfor, riboflavin, natrium, kalium, magnesium, zat besi, asam folat, kalsium, terus potasium, dan sodium. Senyawa lain yang terdapat dalam sayuran ini adalah karotenoid. Saking banyaknya kandungan, kangkung ini memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satu manfaat dari kangkung adalah menjaga kesehatan mata, terus menguatkan tulang otot dan sendi, terus menurunkan berat badan yang mau diet, terus meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengatasi sembelit dan lain-lain. Di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang tumbuhan paku berdaun sporofil. Tanaman paku berdaun sporofil merupakan daun yang berfungsi sebagai penghasil spora yang disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporarium. Sekumpulan sporarium yang biasa disebut sorus ini berada pada daun sporofil. Biasanya terletak di bagian bawah daun dan berupa bintik-bintik berwarna kuning coklat atau coklat kehitaman. Terdapat membran tipis yang berfungsi untuk melindungi sorus-sorus yang masih muda yang disebut indisium. Akar tumbuhan paku ini memiliki akar semu yang disebut rhizoid. Akar semu ini seperti yang terdapat pada tumbuhan lumut. Rhizoid memiliki fungsi yang sama dalam menyerap air dan mineral dari dalam tanah, namun masih memiliki struktur jaringan yang sederhana. Sedangkan fase sporofitnya memiliki akar sejati dengan tipe akar serabut.
ya. Terus akar serabut adalah tipe akar yang tidak memiliki akar pokok seperti yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas tentang udang. Nah, udang ini tuh kepala sama tubuhnya itu jadi satu, sama kepala sama dadanya itu jadi satu. Nah, kedua ini biasanya tuh disebut karapas. Karapas itu yang kulitnya keras. Nah, selain karapas ini teman-teman, bagian tubuh yang ini tuh juga ada kakinya 5 pasang. Nah, 5 pasang kaki ini itu juga terdiri dari sepasang capit di depan. Selain itu, udang juga memiliki rahang atas, rahang bawah, juga sepasang antena. Morfologi udang itu ada banyak teman-teman. Salah satunya itu morfologi udang Vanem. Biasanya itu udang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Bagian kepala itu menyatu dengan bagian dada yang terdiri dari 13 ruas, di mana 5 ruas untuk bagian kepala dan 5 ruas untuk bagian dada. Bagian dada dan abdomen terdiri dari 6 ruas. Setiap ruas segmen mempunyai sepasang anggota badan. Pada bagian ujung ruas ke-6 terdapat ekor kipas 2 lembar dan 1 telson yang berbentuk runcing. Pada bagian kepala dilindungi oleh cangkang yang berbentuk runcing dan agak melengkung seperti huruf S, di mana bagian ini disebut dengan nama cucuk kepala.